Halo Bapak Ibu Guru, apa kabar? Saya harap semuanya sehat-sehat. Hari ini kita mencoba untuk kembali belajar bersama mengenai contoh-contoh soal pretest kepribadian PPG dalam jabatan. Jadi ini adalah kumpulan koleksi soal-soal yang saya dapatkan dari beberapa sumber untuk kita pelajari bersama-sama. Semoga ini membantu persiapan kita. Oke Bapak Ibu Guru, kita langsung saja mulai untuk soal yang pertama. Seorang peserta didik memiliki prestasi yang unggul di kelasnya. Selama 2 tahun bersekolah, dia selalu berada pada peringkat ke-1 dan sekali berada di peringkat 2. Pandangan Anda sebagai guru terhadap peserta didik tersebut adalah: A. Peserta didik berprestasi tinggi disebabkan oleh faktor lingkungan, terutama lingkungan keluarga, sehingga dia dapat lebih rajin belajar. Peserta didik yang sudah berprestasi tinggi sudah mampu mandiri dalam belajar dan mengembangkan motivasi diri dalam diri, sehingga tidak perlu memerlukan perhatian guru. C. Motivasi diri dalam diri siswa yang berprestasi tinggi semuanya sudah terbentuk sejak masa kecil, sehingga guru tidak perlu repot memelihara motivasi tersebut. D. Semua peserta didik dengan prestasi tinggi maupun rendah sama-sama memiliki kebutuhan untuk memelihara motivasi belajar mereka, tetapi bentuk dan strateginya yang berbeda. E. Peserta didik tersebut yang paling penting diberi penghargaan atau reward sehingga motivasi belajar mereka terpelihara dan prestasinya stabil. Yang mana Bapak Ibu Guru, dari kelima opsi ini yang menurut kita itu yang paling tepat. Ini jelas berkaitan dengan prestasi siswa di kelas kita. Jadi ini jelas sekali lagi pasti berkaitan dengan motivasi. Nah, kalau meningkatkan motivasi jelas ya, kalau ini menyangkut peran kita sebagai seorang guru. Jadi kalau di dalam kelas kita ada yang berprestasi dan ada yang tidak, maka menurut hemat saya ini menjadi kebutuhan kita sebetulnya untuk memelihara motivasi mereka. Jadi lebih cocok sih menurut saya ini jawaban dari kelima opsi ini yang D yang paling tepat, karena memang dalam posisi tertentu ya motivasi yang kita bangun ya, baik untuk yang memiliki prestasi maupun yang tidak, atau yang prestasinya rendah atau yang biasa-biasa saja, saya kira yang dibutuhkan ini adalah sebuah bentuk pendampingan dengan strategi yang berbeda. Mereka yang memiliki prestasi tentu ya kita dampingi secara berbeda dengan mereka yang memiliki prestasi yang biasa-biasa saja atau yang malah cenderung lebih rendah. Mereka memang kita harus bangun motivasinya sehingga motivasi mereka sungguh-sungguh bisa terpelihara ya ketika belajar di kelas. Kemudian juga pendampingan kita sebagai guru juga harus menggunakan strategi yang berbeda. Saya kira itu Bapak Ibu Guru ya, bahwa bukan perkara sebetulnya ini dibangun dari keluarga. Memang benar ya, pengaruh lingkungan itu penting, tapi ini ketika kita mendampingi di kelas proses ini, karena ini titik beratnya pada ini ya, proses pendidikan kita, pendampingan kita di kelas. Terus yang kedua, ini jawabannya yang menurut saya yang D yang paling tepat ya Bapak Ibu ya. Kemudian berikutnya, seorang peserta didik tidak mau masuk kelas matematika karena dia merasa telah dihina oleh guru matematika. Mengetahui hal tersebut sebagai rekan sejawat, maka hal yang perlu Anda lakukan adalah: A. Membiarkan peristiwa tersebut berlangsung karena kesibukan, maka tidak memiliki waktu untuk melakukan tindakan apapun. B. Membiarkan peristiwa tersebut karena merasa tidak memiliki kewenangan dan tidak diminta guru yang bersangkutan untuk mendorong peserta didik tersebut masuk kelas. C. Memberitahu kepada peserta didik yang tidak mau masuk kelas bahwa yang dilakukan guru tersebut tidak untuk menghina dan karenanya jangan terlalu sensitif. D. Mengajak dialog peserta didik yang tidak mau masuk kelas untuk tidak terlalu sensitif atau perasa karena belum tentu yang dilakukan guru untuk menghina dia. E. Menggali informasi dari guru dan peserta didik secara terpisah
Kemudian dengan kesepakatan bersama mengajak dialog keduanya agar keduanya dapat saling memahami. Bagaimana Bapak Ibu guru? Mana opsi yang paling tepat? Ini sekali lagi berkaitan dengan dengan kegiatan kita di kelas ya. Kita melihat ya ada seorang peserta didik yang tidak mau masuk. Jadi menurut saya memang langkah awal ketika kita melihat hal demikian, karena memang ini penekanannya adalah sebagai rekan sejawat ya. Kita sama-sama guru memiliki strategi tertentu untuk melakukan pengajaran. Nah, menurut saya yang paling tepat adalah kita mengajak dialog ya, bukan kepada bukan kepada rekan kita, tapi kepada peserta didik kita ya, supaya kita memiliki pemahaman. Kalau berdialog kan berarti kita lebih dari hati ke hati begitu ya. Jadi bukan hanya sekedar memberitahu ini maksudnya bukan begitu loh, tapi kita berdialog, mencari titik temu, sehingga mungkin peserta didik kita yang merasa oh ternyata yang dilakukan guru sampai kepada pemahaman, oh itu ternyata demikian. Karena memang dalam hal-hal tertentu ya, sekali lagi guru juga memiliki strategi tertentu dalam pengajaran, dan itu memang rekan kerja kita yang memang bukan kita bela, tetapi memang kita membutuhkan sebuah dialog yang dia akan sampai kepada titik pemahaman para peserta didik, oh ternyata demikian begitu. Jadi jawaban D saya kira Bapak Ibu guru yang paling tepat, karena memang sekali lagi ini lebih mengajak dialog peserta didik ya yang tidak mau masuk kelas ya, sehingga tingkat sensitivitasnya gitu ya, atau perasanya ini menjadi oh ternyata yang dimaksudkan guru itu demikian. Berikutnya, seorang peserta didik perempuan di kelasnya memiliki nilai yang lebih jelek dibandingkan nilai peserta didik laki-laki. Alasan Anda sebagai guru dalam membantu peserta didik perempuan tersebut adalah sudah menjadi kewajiban guru untuk mengatasi masalah belajar peserta didik laki-laki maupun perempuan. B. Penting bagi guru untuk dapat membantu mengatasi masalah belajar peserta didik laki-laki dan perempuan. C. Peserta didik perempuan lebih patuh sehingga lebih mudah untuk dibantu belajar. D. Kebutuhan prestasi peserta didik perempuan lebih tinggi daripada peserta didik laki-laki. E. Seharusnya peserta didik perempuan lebih rajin belajar dan patuh sehingga nilainya lebih bagus. Di mana Bapak Ibu dari kelima opsi ini yang paling tepat? Ya, saya kira yang paling tepat adalah ini sekali lagi soal soal pendampingan kita di kelas antara peserta didik laki-laki dan perempuan. Ya, yang terjadi tadi kan karena peserta didik laki-laki lebih memiliki nilai yang lebih baik begitu, sementara yang perempuan lebih jelek. Maka sebetulnya yang menurut saya yang paling penting untuk dilakukan adalah penting bagi kita untuk bisa mengatasi ya, karena yang di situ yang dijumpai adalah persoalan perempuan gitu yang nilainya lebih rendah, tapi sesungguhnya kita penting untuk bisa mengatasi persoalan peserta didik baik laki-laki maupun perempuan. Jadi kita tidak bisa hanya menempatkan satu gender saja atau satu jenis kelamin saja. Oh ternyata memang seharusnya itu perempuan itu lebih rajin begitu. Tapi kita ya sebagai guru harus atau seyogianya ya bisa mengatasi atau membantu persoalan baik laki-laki dan perempuan ya, tidak terbatas pada gender tertentu. Oke Bapak Ibu guru, jadi mungkin jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang B. Jadi kita harus mampu mengatasi persoalan atau permasalahan belajar peserta didik laki-laki dan perempuan. Jadi menyangkut peran kita. Berikutnya, saat Anda menjadi seorang panitia penerimaan siswa, seorang guru sejawat menitipkan putranya agar bisa mendapat beasiswa tersebut. Menanggapi hal tersebut, yang Anda lakukan adalah menerima permintaan tersebut karena tidak enak dengan hubungan yang sudah terjalin baik sebagai rekan sejawat. B. Menerima permintaan tersebut karena khawatir kalau nantinya hubungan dengan rekan sejawat menjadi buruk. C.
Menerima permintaan tersebut asalkan kumpulan skor yang dimiliki putra guru sejawat tidak terlalu terpaut jauh dengan pesaing lainnya. D. Menolak permintaan tersebut karena sebagai pihak penyeleksi penerima beasiswa harus objektif dalam menetapkan peserta didik yang lolos. E. Menolak permintaan tersebut karena setiap peserta didik memiliki kesetaraan kesempatan dalam menerima beasiswa. Bagaimana Bapak Ibu Guru ini menanggapi rekan sejawat kita yang menitipkan anak-anaknya dalam rangka penerimaan beasiswa? Dari kelima opsi ini saya kira yang paling tepat adalah soal ini ya, bahwa kesempatan atau kesempatan untuk menerima beasiswa tentu dimiliki oleh semuanya, oleh semua peserta didik. Maka yang paling tepat menurut saya adalah menolak ya permintaan tersebut, karena memang kita sebagai sebagai panitia tuh, sebagai panitia kita harus satu objektif. Ya objektif itu apa ya, sesuai dengan ketentuan yang ada. Jadi tidak karena ini anaknya si A, karena anaknya si B begitu, atau anaknya rekan kita, atau anaknya kepala sekolah misalnya. Jadi memang kita diminta untuk objektif dalam menetapkan peserta didik yang lolos, karena kita sudah memiliki kriteria. Maka saya kira jawaban yang tepat adalah yang D. Karena apa? Karena memang sekali lagi kita harus menolak, karena kita sebagai pihak penyeleksi harus objektif ya dalam menetapkan peserta didik yang lolos, ya tidak berdasarkan penilaian subjektif, yaitu siapa anaknya siapa begitu. Oke, kemudian yang berikutnya, seorang guru mendapatkan tugas untuk mendampingi siswa mengikuti suatu perlombaan. Tindakan proaktif yang penting dilakukan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya adalah A. Menjalankan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan yang diinstruksikan. B. Hanya menjalankan sebisanya karena tugas itu tidak sesuai dengan minat dan bidang kompetensinya. C. Dengan sedikit terpaksa menjalankan karena seharusnya guru lain yang memiliki beban tugas lebih rendah yang melaksanakan tugas tersebut. D. Menjalankan sebaik mungkin yang diampu, termasuk memantau kepercayaan diri dan kesejahteraan siswa yang didampingi. E. Dengan sebaik-baiknya menjalankan tugas sehingga hasilnya memuaskan. Yang mana Bapak Ibu Guru dari kelima opsi ini? Saya kira kalau ini menyangkut ini ya, kita mendapatkan tugas untuk mendampingi, untuk mengikuti perlombaan. Ya, kemudian tindakan proaktif yang kita lakukan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi kita adalah, saya kira yang paling tepat yang ini ya, karena menyangkut ini ya tugas pokok kita dalam pendampingan, saya kira kita harus bisa menjalankan sebaik mungkin ya, termasuk mungkin memantau kepercayaan diri, kemudian siswa yang didampingi. Karena memang menurut saya jawaban yang tepat dari 5 opsi ini adalah jawaban yang D. Karena memang sekali lagi ini kata kuncinya adalah soal ini ya, menjalankan sebaik mungkin yang diampu. Jadi yang ditugaskan kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Kemudian juga kita harus memantau, karena ini berkaitan dengan pendampingan mengikuti suatu perlombaan. Jadi kepercayaan diri itu penting bagi siswa, bagi peserta didik untuk bisa mengikuti, saya bisa. Nah, dengan demikian maka sekali lagi jawaban yang D adalah jawaban yang paling tepat untuk persoalan ini ya. Kita diberi tugas, mendapatkan tugas untuk mendampingi suatu perlombaan. Oke, kemudian pertanyaan berikutnya. Seorang guru saat di perpustakaan sedang mendapati sekelompok peserta didik yang mencoret-coret buku bacaan milik perpustakaan. Saat ditegur guru, peserta didik menjawab bahkan akan menerima hukuman mengganti buku karena kebetulan mereka berasal dari keluarga yang kaya. Tanggapan Anda sebagai seorang guru adalah A. Membiarkan saja seolah-olah tidak mengetahuinya karena sedang sibuk untuk menyusun bahan pelajaran. B. Menyampaikan kepada peserta didik untuk membelikan buku yang dicoret sebanyak 2 kalinya.
C. Meminta peserta didik berhenti melakukan coret-coret buku perpustakaan dan mengajak dialog tentang pentingnya menjaga fasilitas sekolah. D. Meminta peserta didik berhenti melakukan coret-coret buku perpustakaan sambil meminta mereka ke petugas tata tertib untuk mendapatkan poin tambahan. E. Meminta peserta didik berhenti melakukan coret-coret dan membuat kontrak berlaku agar tidak mengulangi perbuatan di hadapan petugas tata tertib. Yang mana Bapak Ibu Guru, yang menurut Bapak Ibu Guru ini jawaban yang paling tepat? Ini berkaitan tentang kegiatan anak-anak di perpustakaan. Yang mana Bapak Ibu Guru? Ya, tentu kalau kita melihat maka ini lebih cocok ya untuk memperlakukan ya. Ketika kita melihat tentu kita harus mengajak atau meminta hentikan, jangan coret-coret. Nah, mungkin itu ya yang kita lakukan. Kemudian karena ini berkaitan dengan perpustakaan, maka mungkin kita harus membuat semacam kontrak atau perjanjian gitu ya, untuk tidak melakukan coret-coret lagi di hadapan petugas tata tertib ya, yang berkaitan dengan pemeliharaan tata tertib. Karena memang sekali lagi fasilitas sekolah merupakan fasilitas yang harus kita jaga bersama-sama, baik kita sebagai guru dan juga peserta didik. Jadi mencoret-coret merupakan perbuatan yang dalam arti tertentu bisa dikatakan sebagai merusak fasilitas sekolah, karena ini milik sekolah. Jadi kita harus bisa katakanlah menegur ya, meminta untuk tolong hentikan dong, jangan coret-coret, itu kan buku kita. Kemudian kita minta untuk peserta didik itu untuk ya dihadapkan kepada atau diminta untuk kepada petugas ya, supaya ini tolong dong supaya tidak melakukan lagi gitu ya, bisa membuat semacam perjanjian, saya tidak akan mengulangi lagi. Saya kira ini merupakan cara yang lebih halus begitu ya, meminta tolong dong ya jangan dicoret-coret, bukan kemudian dengan cara mungkin langsung membentak jangan gitu ya, tapi lebih ke cara yang lebih halus begitu ya. Oke, demikian untuk pertanyaan yang ini ya, yang mengenai kegiatan di perpustakaan. Kemudian berikutnya, saat mengajar terjadi cekcok antara peserta didik yang kaya dan peserta didik yang miskin dengan membawa isu perbedaan latar belakang status sosial ekonomi, sehingga pembelajaran tidak dapat berlangsung untuk beberapa saat. Upaya yang dilakukan guru untuk melerainya adalah: A. Meminta keduanya untuk ke petugas tata tertib sekolah. B. Meminta berhenti dan menjauhkan tempat duduknya agar pelajaran dapat berlangsung kembali. C. Melerai keduanya dan menyatakan bahwa kalau tidak dapat berhenti percekcokannya akan disuruh keluar kelas. D. Meminta keduanya diam agar pelajaran dapat segera berlangsung kembali dan mendialogkan percekcokan tersebut setelah pelajaran berlangsung. E. Memarahi keduanya dan menyatakan bahwa kalau tidak dapat berhenti percekcokannya, maka nilainya akan jelek di akhir semester. Mana Bapak Ibu Guru jawaban yang paling tepat untuk ini? Saya kira ini berkaitan dengan cekcok di kelas ya saat kita mengajar. Tentu hal yang paling baik untuk dilakukan ya, kalau kita mungkin menyelesaikan persoalan tersebut di waktu itu, maka mungkin pembelajarannya kita akan terganggu. Tapi kalau misalnya nih kita meminta mereka untuk tolong nak diam dulu, nanti setelah selesai ya pembelajarannya, nanti kemudian didialogkan. Kenapa sih bisa terjadi? Karena ini sekali percekcokan berdasarkan atau berlatar belakang isu status sosial ekonomi. Jadi memang perlu didialogkan, ini hal yang penting. Maka tidak sekedar dibiarkan saja untuk dihentikan, tolong diam, atau bisa silent please, kita akan belajar begitu. Kemudian nanti setelah pembelajaran berlangsung bisa kemudian itu didialogkan. Jadi menurut saya jawabannya yang paling cocok adalah jawaban yang D.
Jadi ini berkaitan dengan bagaimana sih isu-isu ini bisa, karena ini ya kata kuncinya ada di ini ya, jadi membawa latar belakang status sosial ekonomi. Jadi tanpa dialog maka mungkin soal pemahaman, soal lain-lain itu tidak akan menemukan titik temu. Tapi kalau misalkan diadakan dialog, maka ya dengan harapan bahwa status ekonomi tidak menjadi persoalan yang menimbulkan cekcok di antara peserta didik. Saya kira demikian untuk soal yang ini. Kita yang paling cocok adalah jawaban yang D. Yang berikutnya, Anda memiliki teman sejawat guru yang pandai melakukan modifikasi sepeda motor. Ia melakukan modifikasi pada sepeda motornya sehingga motor tersebut menjadi tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Kemudian sepeda motor tersebut dipakai untuk ke sekolah. Hal yang Anda lakukan adalah A. Meminta bantuan kepada teman terdekat guru tersebut agar memberikan nasihat untuk memasang kelengkapan sepeda motor agar sesuai aturan. B. Menegur karena apa yang dilakukan guru tersebut dapat menjadi contoh yang tidak baik bagi peserta didik. C. Melakukan pendekatan secara persuasif dan akan memberikan pengertian kepadanya agar menaati kelengkapan sepeda motor yang sesuai. D. Tidak melakukan ataupun menegur ke guru tersebut karena dikhawatirkan akan membuatnya tersinggung. E. Melaporkan kepada kepala sekolah agar segera ditindaklanjuti dengan peringatan. Nah, saya kira dari kelima jawaban tersebut apa Bapak Ibu yang paling tepat? Saya kira yang paling tepat adalah jawaban yang ini ya, karena ini berkaitan dengan rekan sejawat. Kemudian mungkin lebih tepat kalau kita meminta teman terdekat ya, misalkan yang bisa dengan bahasa tertentu ya, karena ada kedekatan emosional, maka ini menjadi hal yang hal yang penting ya, untuk karena kita sebagai guru tentu tidak sepatutnya atau seharusnya memberikan contoh atau teladan yang tidak baik ya, artinya tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Maka saya kira jawaban yang A ini yang menurut saya paling tepat. Karena apa? Karena memang kita jangan sampai malah terjadi konflik ya antara kita ya dengan rekan sejawat kita. Memang yang dibutuhkan adalah teman terdekat itu bisa memberikan masukan-masukan yang positif, yang memberikan nasihat itu ya. Karena sekali lagi jangan sampai nanti kalau seperti itu dicontoh anak didik kita. Oke, jadi itu guru itu juga motornya seperti itu. Jadi kalau kita bisa memasang sesuai dengan kelengkapan, sesuai dengan aturan begitu kan, jadi akan lebih bisa menjadi satu contoh dan teladan bagi siswa kita, bagi peserta didik kita, untuk bagaimana kalau mereka memiliki sepeda motor di rumah. Tentu ya harus kita lengkapi kelengkapan. Saya kira jawaban yang paling tepat adalah yang A. Kemudian yang berikutnya, kepala sekolah memberikan himbauan agar setiap guru dapat lebih awal 15 menit dari jam yang seharusnya dan meninggalkan sekolah dilebihkan 1 jam dari yang seharusnya selama 2 minggu untuk melaksanakan suatu kegiatan. Sebagian guru menentang himbauan kepala sekolah, maka yang Anda akan lakukan adalah A. Mengikuti rekan sejawat yang melakukan protes. B. Mematuhi himbauan kepala sekolah karena merasa hal tersebut untuk kebaikan bersama. C. Mematuhi himbauan tersebut bila waktu saya memungkinkan. D. Mengadakan pendekatan personal untuk mengajak rekan sejawat mematuhi himbauan kepala sekolah karena merasa hal tersebut untuk kemajuan bersama. E. Mengikuti suara terbanyak dari rekan sejawat. Yang mana Bapak Ibu guru? Yang paling tepat. Nah, ini berkaitan dengan ini ya, himbauan kepala sekolah untuk bekerja lebih awal dan pulangnya lebih 1 jam. Nah, ini berkaitan dengan, dan sebagian guru menentang himbauan kepala sekolah tersebut. Jadi kira-kira yang mana Bapak Ibu guru yang paling tepat? Apakah yang A. Mengikuti rekan sejawat yang protes, atau mematuhi himbauan kepala sekolah karena baik untuk kebaikan bersama, kemudian atau
eh mengadakan pendekatan personal. Saya kira ini karena ini berkaitan dengan kerja ya, mengerjakan sesuatu hal ya Bapak Ibu guru ya. Ini kata kuncinya mungkin ada di sini ya, untuk melakukan suatu kegiatan. Jadi melakukan suatu kegiatan. Kalau misalkan kita hanya misalnya nih ya untuk melakukan mematuhi himbauan kepala sekolah karena merasa hal tersebut baik untuk kepentingan bersama. Jadi kalau kita melakukan kegiatan hanya kita saja yang hadir, maka kemungkinan akan sangat sulit kegiatan tersebut akan terlaksana. Dan baik kalau misalkan memang kita melakukan pendekatan kepada rekan pejabat untuk mematuhi himbauan kepala sekolah. Karena intinya adalah untuk kemajuan bersama. Jadi kalau kita memilih jawaban yang B memang kayaknya sih bagus juga gitu ya. Karena memang kita ya ikuti saja ya himbauan kepala sekolah karena untuk kebaikan bersama. Tapi kalau kita hanya mengerjakan sendiri, kan kegiatan tersebut tidak akan berjalan dengan baik. Nah, maka kita juga harus melakukan pendekatan ya secara personal kepada rekan kerja kita itu supaya nanti kita semuanya ikut terlibat di situ ya, karena memang dalam sekolah itu membutuhkan suatu yang namanya teamwork atau kerjasama untuk melakukan suatu kegiatan secara bersama-sama, sehingga yang menjadi program sekolah ya, yang menjadi kegiatan yang sudah ditentukan bersama oleh kepala sekolah dapat berjalan dengan baik, karena sekali lagi semuanya untuk kemajuan bersama. Saya kira jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang D. Kemudian berikutnya, seorang siswa tidak mengerjakan tugas yang diberikan guru. Komentar Anda sebagai seorang guru dalam kejadian tersebut adalah, jadi ini ya komentar ya. Jadi A, anak pemalas. Masa setiap kali saya berikan pekerjaan rumah kamu tidak pernah mengerjakan. B, anak yang tidak patuh sama guru. Sudah tahu guru memberikan pekerjaan rumah supaya siswa belajar di rumah, tapi tetap saja tidak mau mengerjakannya. Apakah kamu tidak bosan berkali-kali mendapatkan hukuman dari saya karena tidak mengerjakan pekerjaan rumah? D, saya sedih melihat kamu mendapatkan hukuman karena tidak mengerjakan pekerjaan rumah. Adakah yang dapat kita lakukan bersama sehingga kamu dapat menyelesaikan pekerjaan rumah dengan tepat waktu? E, saya tidak senang melihat kamu berkali-kali mendapatkan hukuman karena tidak mengerjakan pekerjaan rumah. Apakah yang seharusnya kamu lakukan agar dapat menyelesaikan pekerjaan rumah tepat waktu? Bagaimana Bapak Ibu Guru? Mana yang paling tepat untuk kita? Kadang-kadang ini persoalan yang kita jumpai di kelas gitu ya. Anak ya tidak mengerjakan tugas yang kita berikan. Jadi yang mana Bapak Ibu Guru? Yang A, B, C, D atau E? Saya kira yang tepat adalah ini ya, kita melibatkan empati gitu ya, empati siswa supaya juga ikut. Coba kalau kamu jadi guru sih gitu ya. Jadi mungkin lebih tepat kalau menurut saya sih jawaban yang D ya, karena memang ini lebih kepada kita menggali gitu ya, apa sih yang dapat kita lakukan, apa sih kesulitanmu gitulah, atau mencari kenapa sih bisa demikian. Jadi saya kira jawaban yang D itu adalah jawaban yang paling tepat karena memang melibatkan rasa gitu ya. Saya sedih ya melihat kamu mendapat hukuman karena tidak mengerjakan pekerjaan rumah. Ya, adakah yang dapat kita lakukan bersama sehingga kamu dapat menyelesaikan pekerjaan rumah tepat waktu? Jadi ini kita mau mensupport ya peserta didik kita, mendukung peserta didik kita, mungkin mau menggali kira-kira apa sih yang kita bisa lakukan supaya kamu ya yang peserta didik ya bisa mengerjakan. Mungkin ada kendala-kendala tertentu. Nah, di sini kita mencari solusi bersama ya, selain melibatkan empati kita ya, perasaan kita ya terhadap, sebetulnya aku tuh nggak seneng loh, Bapak Ibu Guru tuh nggak seneng loh kalau kamu begitu gitu lah intinya ya. Jadi tapi lebih kepada soal rasa ya, sedih gitu ya. Jadi melibatkan rasa empati itu ya untuk kemudian menggali kira-kira apa yang kita bisa lakukan gitu. Jadi saya kira jawaban yang paling tepat itu adalah jawaban yang D. Karena berikutnya, seandainya Anda adalah koordinator mata pelajaran dan mengetahui bahwa salah satu guru tidak berusaha atau termotivasi untuk
berdistribusi terhadap pengembangan perencanaan dan kurikulum pembelajaran. Hal yang Anda lakukan adalah A. Mengacuhkan tindakan guru tersebut karena terlihat pimpinan saja membiarkannya. B. Mengacuhkan tindakan guru tersebut karena sesama kolega seharusnya sudah sama-sama menyadari tugas dan tanggung jawabnya. C. Mengerjakan tugas yang menjadi bagian guru tersebut supaya perencanaan pembelajaran terselesaikan. D. Mengingatkan guru tersebut bahwa kontribusinya dalam menyusun perencanaan pembelajaran sangat penting. E. Mengingatkan dan memfasilitasi guru tersebut agar dapat berkontribusi dalam menyusun perencanaan pembelajaran. Yang mana Bapak Ibu guru yang paling tepat ini dalam ini ya, perencanaan ya, dalam pengembangan kurikulum. Jadi menurut saya sih yang paling tepat adalah jawaban yang ini ya, bukan hanya mengingatkan tapi juga memfasilitasi. Bukan mengacuhkan juga ya. Terus tapi yang paling tepat adalah saya kira yang E. Jadi kita mengingatkan dan memfasilitasi guru tersebut agar dapat berkontribusi dan menyusun perencanaan pembelajaran. Karena sekali lagi kontribusi kita seperti disampaikan di jawaban yang D ya, itu lebih penting ya, kontribusi dari kita itu sangat penting karena memang kita kalau memberikan kontribusi berarti memberikan nilai lebih ya, maka ini menjadi hal yang yang positif yang bisa dilakukan dalam penyusunan rencana pembelajaran, tapi lebih kepada sekali lagi mengingatkan dan kemudian memfasilitasi apa sih kesulitannya atau apa sih yang menjadi hal yang bisa dilakukan gitu ya, mungkin karena mengalami kendala tertentu begitu ya. Jadi sekali lagi ini untuk juga menambah motivasi dan usaha supaya supaya rekan-rekan sejawat kita atau guru kita itu bisa berkontribusi ya terhadap penyusunan rencana pembelajaran kita. Saya kira demikian itu soal ini Bapak Ibu guru ya. Kemudian berikutnya, seorang peserta didik yang biasanya memiliki nilai jelek pada mata pelajaran bahasa Indonesia tiba-tiba dalam 2 kali hasil ulangan memiliki nilai di atas rata-rata kelasnya. Pandangan Anda sebagai guru terhadap peserta didik tersebut adalah A. Kenaikan prestasinya yang tidak lazim patut dicurigai, jangan-jangan dia mencontek pekerjaan orang lain. B. Wajar peserta didik memiliki prestasi yang terkadang naik dan turun. Oleh karenanya, pemberian nilai yang bagus sudah merupakan bentuk reward dan apresiasi. C. Peserta didik tersebut mulai bersemangat belajar. Oleh karena itu, siswa tersebut perlu selalu diberikan penguatan atau reward agar prestasi belajarnya akan naik terus. D. Tidak perlu mencermati secara detail atau mengambil tindakan khusus menghadapi perubahan prestasi peserta didik karena naik turunnya prestasi belajar merupakan hal yang biasa. E. Mendampingi dan memelihara motivasi dan prestasi peserta didik tersebut karena setiap siswa memiliki peluang untuk berubah menjadi lebih baik. Yang mana Bapak Ibu guru? Yang A, B, C, D atau E? Jadi berkaitan dengan peserta didik yang nilainya jelek tiba-tiba ya dalam mata pelajaran bahasa Indonesia 2 kali hasil ulangan memiliki nilai di atas rata-rata. Yang mana Bapak Ibu guru yang paling tepat? Ini tentu ya, ini berkaitan dengan semangat belajar ya. Mungkin awalnya dia agak malas-malasan gitu ya, tapi memang setelah melalui proses ya, kemudian mulai bersemangat untuk belajar. Mungkin menurut saya jawaban yang paling tepat itu jawaban yang C Bapak Ibu guru ya, karena memang peserta didik tersebut mulai bersemangat untuk belajar, kan kita mengamati itu ya. Kemudian karena itu siswa tersebut perlu selalu diberikan penguatan dan reward agar prestasi belajarnya naik terus gitu ya. Ini sekali lagi berkaitan dengan pendampingan kita di kelas. Kita harus memang betul-betul mencermati bahwa sekali lagi yang tadinya rendah kemudian tinggi ya, kita menyadari bahwa peserta didik ini memiliki semangat belajar yang terus berkembang, kemudian hasilnya prestasinya terus naik, maka kita harus juga sekali lagi memberi penguatan ya, memberi reward. Kamu luar biasa
Ya, pujian itu juga merupakan reward yang penting kita berikan kepada peserta didik kita agar memang prestasinya naik terus ya, tidak hanya untuk sekali dua kali berikutnya tapi untuk selanjutnya. Saya kira jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang C ya Bu ya, karena sekali lagi berkaitan dengan peningkatan prestasi. Oke, yang berikutnya pada lembar jawaban ujian salah satu siswa diberi tulisan yang mencerminkan doa sesuai agama yang berbeda dengan keyakinan Anda. Tanggapan Anda sebagai guru adalah menyampaikan secara tidak langsung di depan kelas bahwa doa dengan Tuhan tidak perlu dituliskan pada lembar jawaban, cukup melalui hati atau lisan saja. B. Menghargai yang dilakukan oleh siswa tersebut karena merupakan hak sebagai umat beragama seraya mengimaninya. C. Menganggap bahwa siswa tersebut tidak ikhlas berdoa karena ditulis di kertas. D. Membiarkan siswa tersebut meski tidak terlalu nyaman dengan tulisannya karena kalau menegur beresiko dianggap tidak toleran. E. Sebagai menghargai yang dilakukan oleh siswa tersebut karena siswa maupun guru lain juga melakukan hal yang sama. Yang mana Bapak Ibu guru yang yang paling tepat ya? Ini berkaitan dengan ketika ini ya ujian gitu ya. Jadi pada lembar ujian salah satu siswa memberi tulisan yang mencerminkan doa sesuai dengan agamanya yang berbeda dengan kita. Yang mana Bapak Ibu guru? Oke, saya kira ini karena berkaitan dengan ini ya, dengan ujian begitu, jadi mungkin kita menyampaikan secara tidak langsung ya. Kalau menegur langsung nanti mungkin secara perasaan mungkin akan down ya, karena itu saat ujian. Maka sekali lagi mungkin bisa disampaikan untuk menyampaikan secara tidak langsung di depan kelas bahwa berdoa kepada Tuhan tidak perlu dituliskan dalam lembar jawaban begitu ya. Jadi cukup dalam hati atau lisan saja, karena kalau lembar kerja ditulisi maka nanti kemungkinan ya kalau itu model periksa komputer nanti takutnya tidak terbaca, maka cukup sampaikan dalam hati saja. Jadi nggak perlu ya, sekali lagi bisa tapi tidak langsung Bapak Ibu guru ya, supaya dalam artian tertentu ya ini tidak mengganggu proses ujiannya, dan kemudian LJK-nya atau lembar jawabannya juga bisa ya sesuai dengan ketentuan begitu. Jadi karena ini menyoal soal ujian, karena kata kuncinya yang ada di sini Bapak ya pada lembar ujian. Nah ini menjadi penting ya, kalau ditulis dengan hal yang lain kemungkinan nanti kalau dikoreksi gak terbaca dong. Nah jadi karena kita coba menghargai bahwa memang kita berdoa harus, maka baik untuk diucapkan hanya dalam hati, tidak perlu ditulis dalam lembar jawaban. Saya kira jawaban yang A Bapak Ibu guru yang paling tepat ya. Kemudian berikutnya, kondisi yang paling mencerminkan diri Anda dalam mewujudkan kesadaran hukum adalah A. Menghormati hak orang lain. B. Menjaga nama baik sekolah di tempat Anda mengajar. C. Membayar iuran keamanan tempat Anda tinggal. D. Mengikuti tata tertib guru di sekolah tempat bekerja. E. Menghindari sanksi dan hubungan tidak baik dengan pihak lain. Yang mana Bapak Ibu guru? Ini berkaitan dengan kesadaran hukum ya. Hukum tentu berkaitan dengan tata tertib, aturan ya. Bahwa mungkin di sekolah kita jelas ya memiliki tata tertib, memiliki aturan, maka yang paling tepat saya kira jawabannya yang D ya, karena membangun kesadaran. Jadi kita juga harus mampu mengikuti tata tertib guru di sekolah tempat kita bekerja. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D. Karena sekali lagi kata kuncinya adalah mewujudkan kesadaran hukum. Ya, hukum itu sekali lagi berkaitan dengan tata tertib. Berikutnya, sebagai seorang wali kelas, pilihan tindakan yang baik untuk menumbuhkan ketertarikan peserta didik pada budaya Indonesia adalah, ini berkaitan dengan budaya ya. A. Mencontohkan di depan kelas cara membuat kerajinan tangan. B. Menonton pagelaran budaya daerah bersama peserta didik. C. Menugaskan peserta didik membaca buku bergambar tentang keragaman budaya Indonesia. D. Bersama peserta didik
mengunjungi tempat bersejarah. Mengajak peserta didik untuk belajar tarian dan permainan tradisional. Mana Bapak Ibu Guru ketiga 5 pilihan ini yang merupakan tindakan yang baik untuk menumbuhkan ketertarikan? Apakah A. mencontohkan, atau B. menonton, atau menugaskan, ya mungkin secara mandiri nih ya, membaca buku, bergambar? Saya kira dari kelima opsi ini menurut saya yang paling tepat adalah jawaban yang B, Bapak Ibu Guru ya, karena memang ini tindakan gitu ya, apa yang bisa kita lakukan begitu. Jadi saya kira menonton bersama ya pagelaran budaya daerah itu menjadi hal yang bisa kita lakukan ya untuk menumbuhkan ketertarikan peserta didik terhadap budaya Indonesia. Jadi hal yang bukan hanya sekedar mencontohkan gitu, tapi memang kalau menonton pagelaran berarti kan sebuah event ya. Ini yang menjadi pagelaran budaya itu biasanya kan dia dari bermacam-macam budaya di Indonesia ya, yang saya kira ini akan ditampilkan di situ, dan itu lebih memperkaya kasanah wawasan budaya. Jadi tidak hanya mencontohkan soal kerajinan tangan, tapi ini kata kuncinya adalah soal budaya Indonesia. Maka pagelaran budaya daerah ini menjadi hal yang penting begitu ya Bapak Ibu Guru ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang B. Kemudian berikutnya, sikap paling menunjukkan nasionalisme Anda adalah A. Ikut aktif dalam membina kegiatan kepramukaan di sekolah. B. Melakukan kegiatan pengabdian masyarakat di luar jam mengajar. C. Bersedia dengan sepenuh hati ditugaskan di daerah terpencil. D. Adil dalam memberikan penilaian terhadap siswa sesuai dengan prestasi yang diraihnya. Berpartisipasi memilih pemimpin daerah atau memberikan suara dalam pemilu. Ini berkaitan dengan kata kuncinya adalah nasionalisme ya, kebangsaan begitu ya. Jadi tentu yang berkaitan dengan kebangsaan adalah soal yang ya. Ada pilkada sebagai guru tentunya kan, ada pemilu ya atau pemilihan umum yang memang ini mencerminkan kita sebagai warga negara untuk ikut dalam proses itu. Jadi jawaban yang saya kira paling tepat karena sekali lagi berkaitan dengan rasa nasionalisme. Berikutnya, saat menjadi petugas tata tertib, seorang guru mendapati seorang peserta didik lebih dari 3 kali meninggalkan sekolah tanpa izin. Reaksi Anda seandainya menjadi guru tersebut adalah A. Memberikan poin pelanggaran sesuai dengan tata tertib yang berlaku dan melimpahkan peserta didik tersebut agar dibina guru pembimbing atau wali kelas. B. Memberikan poin pelanggaran sesuai dengan tata tertib yang berlaku sambil mengeluhkan perilaku peserta didik tersebut kepada guru pembimbing atau dan wali kelasnya agar memiliki tanggung jawab membina peserta didik tersebut. C. Selain memberikan poin pelanggaran, guru menegur dan menasihati peserta didik tersebut agar tidak meninggalkan sekolah lagi. D. Setelah memberikan poin pelanggaran, guru mewawancari peserta didik tersebut untuk mengetahui alasan meninggalkan sekolah supaya guru pembimbing memiliki data awal dalam memberikan pembinaan atau bimbingan. Menyampaikan kejadian peserta didik meninggalkan jam sekolah dan mengikuti pembagian peran dalam memperlakukan peserta didik tersebut agar meninggalkan sekolah saat pelajaran, agar tidak meninggalkan sekolah saat jam pelajaran. Yang mana Bapak Ibu Guru yang paling tepat? Saya kira yang paling tepat adalah ya ketika kita melihat kejadian tersebut atau kita mendapati ya kejadian tersebut, maka hal yang paling tepat saya kira ya jelas ya poin pelanggaran itu kita berikan karena memang itu melanggar tata tertib. Kemudian setelah itu kita tanya-tanya lah, kita wawancarai atau kita mencari tahu kenapa sih kamu kok selalu meninggalkan sekolah ya. Jadi nanti ini akan kita gunakan sebagai data awal yang akan kita berikan kepada
misalkan wali kelas atau guru pembimbing konseling sebagai data awal untuk bimbingan. Maka ini hal yang paling penting ya Bapak Ibu guru yang bisa kita lakukan ketika kita mendapati hal demikian. Jadi poin pelanggaran yang kita berikan, kemudian kita mencari informasi lah ya istilahnya ya. Jadi yang paling tepat menurut saya jawaban yang D Bapak Ibu guru ya. Jadi ini dalam proses pembinaan tentu dalam bimbingan itu membutuhkan data-data awal ya. Apa sih kesulitan yang dihadapi atau persoalan yang dihadapi oleh peserta didik tersebut, sehingga nanti dalam proses pembinaan dapat langsung bisa dibantu ya dalam proses pembimbingan tersebut. Saya kira jawaban yang paling tepat adalah yang di Bapak Ibu guru ya. Oke, yang berikutnya, mengetahui Anda sebagai kepala sekolah dan guru. Seorang tetangga Anda bermaksud untuk menitipkan putranya agar dapat masuk dan diterima sebagai peserta didik di sekolah Anda. Hal yang Anda lakukan adalah A. Menerima permintaan tersebut karena tidak enak dengan hubungan sehari-hari sebagai tetangga yang baik. B. Menerima permintaan tersebut karena khawatir nantinya hubungan dengan tetangga menjadi buruk. C. Menerima permintaan tersebut asalkan nilai yang dimiliki putra tetangga tidak terlalu terpaut jauh dengan pesaing lainnya. D. Menolak permintaan tersebut karena sebagai pihak manajemen harus objektif dalam menerima peserta didik. E. Menolak permintaan tersebut karena setiap peserta didik memiliki kesetaraan kesempatan dalam mengakses pendidikan. Yang mana Bapak Ibu guru yang paling tepat? Saya kira kalau kita melihat ya ini agak mirip dengan tadi ya guru yang meminta untuk dimasukkan dalam kegiatan beasiswa. Jadi saya kira jawaban ini yang paling tepat adalah D. Jadi memang kita sebagai pihak manajemen itu harus objektif. Itu prinsip yang harus kita pakai. Jadi objektivitas itu jelas ya karena berkaitan dengan persyaratan-persyaratan, entah nilai, entah ketentuan yang berlaku. Nah ini kemudian menjadi persyaratan yang objektif, bukan subjektif. Subjektif itu ya berkaitan dengan misalkan dia tetangga kita atau saudara kita. Jadi kalau kita ya sebagai pihak yang artinya kita sebagai kepala sekolah yang memanage ya, yang memanage sebuah sekolah ya memang harus bersikap objektif ya. Jadi siapapun ya tetangga kita ya maaf saya tidak bisa, kecuali kalau memang sekali lagi nilainya atau secara objektif bisa diterima. Saya kira demikian jawaban yang paling cocok adalah jawaban yang D. Yang berikutnya, sebagai wali kelas Anda mendapat laporan adanya kasus peserta didik hamil. Tanggapan Anda yang Anda berikan dalam merespon hal tersebut adalah A. Memberikan laporan kepada kepala sekolah supaya peserta didik tersebut dikeluarkan dari sekolah dengan terlebih dahulu bermusyawarah dengan rekan guru lainnya. B. Meminta Wakasek untuk memanggil orang tua petugas tertib untuk menegakkan aturan sekolah dan meminta guru pendamping untuk memberikan konseling kepada peserta didik tersebut. C. Mengajak musyawarah Wakasek, wali kelas, petugas tata tertib dan guru pembimbing untuk membagi tugas agar sekolah dapat mengambil keputusan dan tindakan yang patut. D. Berdiskusi dengan Wakasek kesiswaan untuk membahas rencana keputusan yang tepat karena selama ini pihak yang handal untuk mengatasi persoalan peserta didik adalah Wakasek kesiswaan. E. Langsung meminta kepala sekolah mengeluarkan peserta didik tersebut agar kasusnya tidak sampai mencuat ke masyarakat demi menjaga nama baik sekolah. Yang mana Bapak Ibu guru ini kasus ya yang ada yang mungkin terjadi ketika ada mungkin siswa yang hamil begitu ya. Bagaimana Bapak Ibu guru yang mana yang paling tepat? Agak kompleks gitu ya. Jadi memang kita harus mengajak bermusyawarah ya pihak-pihak yang terkait ya, ada mungkin wakil kepala sekolah, ada wali kelas, kemudian petugas tata tertib, terus ada juga guru bimbingan konseling ya, untuk sekali lagi membagi tugas agar sekolah dapat mengambil keputusan dan tindakan yang patut. Yang patut itu jelas ya nanti akan melibatkan mungkin nasib peserta didik nantinya ya. Jadi saya kira ini lebih
apa namanya, akan menghasilkan keputusan yang baik. Karena apa? Karena melibatkan wakil kepala sekolah, kemudian wali kelas yang memang bertugas untuk mendampingi ya siswa tersebut. Kemudian juga petugas tata tertib nih yang berkaitan dengan tata tertib, kemudian juga guru pembimbing yang berkaitan dengan bimbingan ini. Jadi ketika unsur-unsur ini melakukan musyawarah akan menghasilkan keputusan yang atau tindakan yang patut lah, atau yang mungkin bisa diartikan tertentu tidak merugikan begitu ya, bisa memberikan solusi. Jadi menurut saya jawaban yang tepat adalah jawaban yang C, karena sekali lagi ya unsur-unsur di sekolah itu ya dari kesiswaan, wali kelas, tata tertib, kemudian guru pembimbing dapat menemukan suatu titik tertentu. Oke, Bapak Ibu guru, untuk selanjutnya, salah satu rekan sejawat memiliki pekerjaan sampingan berupa berdagang makanan kecil secara online. Pada saat jam pelajaran berlangsung, Anda mengetahui guru tersebut aktif menawarkan dagangan via telepon selulernya. Yang Anda lakukan adalah A. Membicarakan dengan teman sejawat mengenai kondisi guru tersebut. B. Berdiam diri karena khawatir bila mengingatkan guru tersebut tersinggung. C. Melakukan pendekatan secara persuasif agar guru tersebut mementingkan tugas utamanya sebagai guru dibandingkan pekerjaan yang lainnya. D. Menceritakan apa yang saya ketahui kepada guru yang lebih senior agar guru tersebut bersedia memberikan nasihat kepada guru tersebut. E. Mengambil tindakan dengan melaporkan guru tersebut kepada kepala sekolah agar guru diberikan teguran atau sanksi. Kira-kira mana Bapak Guru ini berkaitan dengan mungkin ingin mencari penghasilan tambahan begitu ya? Mana Bapak Guru dari poin A, B, C, D atau E? Saya kira yang paling tepat adalah ini ya Bapak Guru ya, ini ya melakukan pendekatan persuasif lah ya kepada rekan kita supaya untuk mementingkan tugas utamanya sebagai dibandingkan pekerjaan yang lain, karena memang ya tugas kita gitu ya. Jadi kecuali kalau itu sudah di luar jam belajar begitu ya, tidak mengganggu proses kita. Jadi mungkin jawaban yang paling tepat adalah menurut saya jawaban yang C. Jadi pendekatan persuasif ya Bapak Guru ya penting ya. Jadi ya jangan dong nanti tapi memang agak sulit ya Bapak Guru untuk apa namanya, kecuali memang orang-orang tertentu yang mungkin agak terbuka gitu ya. Jadi tapi yang memang yang harus kita lakukan adalah ini Bapak Guru ya, secara persuasif, karena memang sekali lagi tugas utama kita ya harus kita utamakan, namanya tugas utama. Nah, jadi kemudian pekerjaan lainnya bisa kita selesaikan nanti setelah pekerjaan utama itu selesai. Saya kira jawaban yang sekali lagi jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang C. Berikutnya, sekolah akan melaksanakan ISO. Anda adalah guru yang menjadi tim penyusun berkas ISO. Padahal jadwal mengajar Anda sudah padat sekali. Yang akan Anda lakukan adalah A. Memberikan penugasan mandiri pada peserta didik dan memfokuskan pada penyusunan berkas ISO. Memprioritaskan tugas mengajar terlebih dahulu agar peserta didik dapat menerima pelajaran yang baik. C. Mencoba menghindar dengan memberikan alasan sudah penuh jadwal mengajarnya. D. Membagi waktu untuk tetap dapat mengajar dan melaksanakan tugas sebagai tim penyusun berkas ISO. Memprioritaskan penyelesaian barang akreditasi terlebih dahulu demi kemajuan sekolah tempat saya mengajar. Mana Bapak Ibu Guru yang paling tepat? Saya kira ISO itu apa Bu ya? ISO itu International Standard Operation gitu kayaknya, standar internasional operasional, standar internasional gitu ya. Jadi ISO ya, jadi soal penyiapan berkas, penyusunan berkas begitu ya. Jadi memang selain kita mengajar, tentu kita harus mampu membagi waktu dengan tugas-tugas yang lain, apalagi ini tugas yang penting juga ya untuk kemajuan sekolah kita. Jadi baik kalau misalkan tidak menghindar, tapi memang harus ini ya, memberikan pandai-pandai kita membagi waktu kita. Jadi di mana saat kita mengajar atau setelah tidak mengajar kemudian kita melakukan
tugas penyusunan berkas gitu ya. Jadi menurut saya jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang D, karena sekali lagi kita harus membagi waktu untuk tetap bisa mengajar dan melaksanakan tugas ya, karena ini ya tugas kita juga sebetulnya. Jadi di samping mengajar ya, karena berkaitan juga dengan sekolah-sekolah kita, ini juga berkaitan sekali lagi dengan standar operasional sekolah kita supaya lebih tersertifikasi ya, ada sertifikasi ISO, International Standard Operation. Jadi saya kira itu Bapak Ibu Guru ya. Kemudian yang berikutnya, sebagai individu berketuhanan, usaha yang paling penting dilakukan untuk menjamin suasana hidup beragama yang lebih baik adalah A. Membantu dalam acara keagamaan satu sama lain. B. Menyapa saat bertemu. C. Saling memberikan hadiah. D. Menganggap setiap agama sama baiknya. E. Menghormati agama satu sama lain. Yang mana Bapak Ibu Guru? Yang berkaitan dengan ini ya, usaha yang paling penting dilakukan untuk menjamin suasana hidup beragama yang lebih baik. Saya kira jawaban yang paling pas menurut saya adalah soal ini ya, menghormati ya, bukan menganggap semua agama baik ya, memang baik, tapi yang paling tepat saya kira adalah karena ini soal apa ya, suasana hidup keberagaman ya, jadi kita lebih kepada kita menghormati ya agama satu dengan yang lain. Menghormati itu berarti ya tidak menjelek-jelekkan, kemudian tidak kemudian mencibir ya, membicarakan hal-hal yang tidak patut dari agama lain. Jadi kita menghormati bahwa that's your religion, itu adalah agamamu dan ini adalah agamaku, maka keberadaanku ya akan tidak terpengaruh juga dengan keberadaan. Jadi kita menghargai, kita menghormati ya, tidak agamaku yang paling baik, agamamu jelek. Saya kira itu tidak, kalau dalam posisi seperti itu tidak menghormati ya. Namanya menghormati ya, misalkan sedang melaksanakan ibadah ya silahkan, itu karena perintah dari agamamu begitu. Jadi jawaban E yang paling tepat Bapak Ibu Guru ya. Kemudian berikutnya, ada seorang guru yang mau mengajar dengan gaji yang sangat minim. Guru tersebut juga mau meluangkan waktu yang lebih di luar jam bekerja untuk memberikan bimbingan dan pengajaran untuk peserta didiknya agar menjadi lebih baik. Menurut Anda, prinsip yang telah ditunjukkan oleh guru tersebut adalah soal prinsipnya, komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan. B. Kompetensi yang menunjang sebagai guru. C. Niat untuk melaksanakan tugas sebagai guru. D. Kualifikasi yang menunjukkan pekerjaan sebagai guru. E. Kesediaan untuk berbagi. Yang mana Bapak Ibu Guru ini berkaitan dengan kita ya sebagai guru. Kira-kira prinsip apa yang ditunjukkan oleh guru tersebut? Saya kira ini soal komitmen. Ya tadi dikatakan dengan gaji yang minim, tapi guru tersebut mau meluangkan waktu dan bimbingan untuk melakukan bimbingan dan pengajaran agar menjadi lebih baik. Saya kira kata kuncinya ada di sini, dan meluangkan waktu ini berkaitan sebetulnya soal komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan. Ya, jadi hal-hal yang komitmen itu biasanya ya kita lakukan walaupun dengan segala keterbatasan. Karena sekali lagi berkaitan dengan komitmen kita. Jadi jawaban A Bapak Ibu Guru yang paling tepat ya. Kemudian berikutnya, suatu sekolah memiliki beberapa peserta didik yang memiliki bakat olahraga basket, tetapi di sekolah belum memiliki fasilitas lapangan olahraga untuk pengembangan bakatnya. Nah, sebagai guru apa yang akan Anda lakukan? A. Mengajukan usulan ke sekolah agar menganggarkan dana untuk sewa lapangan. B. Mencarikan informasi tempat yang dapat digunakan untuk latihan olahraga peserta didik dengan biaya terjangkau. C. Mengusulkan diadakan kegiatan ekstrakurikuler olahraga basket dan mendorong peserta didik untuk mengikuti lomba yang berkaitan dengan basket. D. Meminta kepada komite sekolah agar dapat mendukung
pemberian dana untuk sewa lapangan yang nantinya dapat digunakan peserta didik. Diam saja karena hal tersebut merupakan tanggung jawab bagian kesiswaan. Beginilah Bapak Ibu Guru menanggapi persoalan ini. Jadi suatu sekolah memiliki beberapa peserta didik yang memiliki bakat olahraga basket, tetapi sekolah belum memiliki fasilitas lapangan olahraga. Ini kata kuncinya ada di situ ya. Jadi saya kira yang menurut saya yang paling tepat adalah karena sekolah belum memiliki fasilitas olahraga gitu ya. Tidak mungkin kan misalkan ada lapangan basket kita meminta untuk membuatkan lapangan basket, maka hal yang paling mungkin adalah ya mengusulkan kepada sekolah supaya menganggarkan dana, karena sekali lagi peserta didik juga itu harus kita fasilitasi supaya kita bisa katakanlah dalam adat tertentu menyewa lapangan. Jadi kita mengusulkan adanya anggaran begitu. Jadi dalam rencana anggaran kegiatan sekolah itu RAPBS itu kan ada itu ya. Misalkan kalau tidak diusulkan dana maka nanti tidak akan bisa direalisasikan ya. Sebetulnya bukan hanya sekedar mencarikan info, tapi kemudian ini harus sampai kepada anggaran gitu supaya bisa dibiayai. Jadi yang paling tepat menurut saya ini adalah soal bagaimana kita memfasilitasi peserta didik ya dengan dana yang ada begitu ya. Jadi kalau misalkan kita tidak mengusulkan adanya anggaran, maka ya tidak akan terrealisasikan begitu. Kita tidak akan mungkin kalau untuk membuat lapangan saya kira sangat sulit ya kalau misalkan di sekolah tersebut tidak memiliki tempat. Tapi kalau hanya sekedar menganggarkan untuk sewa lapangan, saya kira ini hal yang paling tepat supaya siswa yang memiliki bakat olahraga basket ini dapat difasilitasi ya, di sekolah ya tentu. Saya kira itu Bapak Ibu Guru ya yang bisa dilakukan. Kemudian yang berikutnya, jadi yang jawaban yang tepat yang A Bapak Ibu Guru ya. Yang berikutnya, Anda memiliki seorang peserta didik yang belum mengalami permasalahan. Saya ulangi, Anda memiliki seorang peserta didik yang sebelumnya mengalami permasalahan berulang di kelas. Suatu hari Anda mendapatinya tidak masuk kelas karena kasus hukum selama 1 minggu. Ketika peserta didik tersebut kembali masuk, yang Anda lakukan adalah A. Menyambutnya seperti biasa seolah kejadian tersebut tidak ada. B. Mengajaknya bicara dan mendiskusikan apa yang terjadi dengan peserta didik tersebut. Biarkan peserta didik tersebut tahu bahwa Anda bersedia memulai semuanya kembali asalkan ia tidak mengulangi perilaku tersebut. C. Abaikan dia sepenuhnya. D. Menanyakan langsung alasan dia tidak masuk sekolah. E. Menyambutnya dengan dingin dan biarkan ia tahu di depan kelas bahwa Anda sebagai gurunya sangat kecewa dengan perilakunya. Yang mana Bapak Guru yang paling tepat kita sebagai guru? Tentu ya, ini soal peran kita. Jadi baik memang kita mengajaknya bicara, kemudian mendiskusikan sebetulnya ada apa sih gitu ya. Kemudian kita juga membiarkan peserta didik kita tahu bahwa ayo kita mulai lagi ya, tapi jangan diulangi yang kemarin. Jadi dengan dialog ini, dengan diskusi diharapkan peserta didik bisa kembali diterima gitu untuk meningkatkan motivasi belajarnya, kemudian self esteem ya, soal kepercayaan dirinya yang mungkin harus kita juga beri porsi di situ. Jadi saya kira jawaban yang D ini yang paling tepat karena memang ini ya dia tidak masuk sekolah karena kasus hukum ya. Karena kalau misalkan kita diamkan saja nanti pasti dia akan merasa tertolak gitu ya. Jadi kalau kita diajak bicara, kita bisa menemukan kira-kira kamu kenapa sih bisa begitu. Jadi kita akan mencoba untuk tolong ya jangan diulangi lagi peristiwa-peristiwa yang kemarin gitu. Jadi jawaban B Bapak Guru yang paling tepat ya. Yang berikutnya, sebagai guru wali kelas, Anda ada beberapa peserta didik Anda yang tidak memiliki buku pelajaran karena tidak mampu membelinya.
Hal ini membuat para peserta didik merasa kesulitan dalam mengikuti pelajaran. Apa yang akan Anda lakukan menghadapi hal tersebut? B. A. Melaporkan kepada kepala sekolah untuk meminta bantuan, memberikan dana untuk membelikan buku pelajaran bagi peserta didik yang tidak mampu. B. Mencari informasi dan meminta dukungan dana pada masyarakat sekitar yang mau membelikan buku pelajaran bagi peserta didik yang kurang mampu. C. Meminta peserta didik untuk melakukan belajar kelompok dengan yang memiliki buku. D. Meminta peserta didik untuk meminjam buku dari kakak kelas agar tetap dapat belajar. E. Meminta peserta didik tersebut meminjam dari perpustakaan. Mana Bapak Ibu Guru yang paling tepat kita lakukan sebagai guru? Ya tentu karena ini soal buku ya, buku itu kan sekolah pasti memiliki perpustakaan. Jadi yang paling tepat saya kira opsi yang E ya. Jadi karena kita memiliki perpustakaan yang memiliki ketersediaan buku yang cukup, maka kita ayo pinjam saja buku di perpustakaan. Jadi tidak perlu beli ya, tidak perlu untuk mencari dana begitu ya, karena memang sekolah memiliki fasilitas ini. Jadi jawaban yang E Bapak Ibu Guru ya, yang paling tepat kita meminta fasilitas dari sekolah yaitu perpustakaan. Nah, ayo kita pinjam buku di sana supaya pembelajaran kita di kelas ya tidak mengalami kesulitan. Demikian Bapak Ibu Guru. Yang berikutnya, teman sejawat Anda memiliki anak SD sehingga setiap pagi harus mengantar anaknya berangkat ke sekolah terlebih dahulu. Jarak rumah yang jauh dengan sekolah tempat mengajar membuatnya sering terlambat datang mengajar sampai hampir 15 menit. Sebagai rekan sejawat, apa yang akan Anda lakukan? Wow, ini agak sulit ini. A. Diam saja karena segan untuk menegurnya. B. Melaporkan kepada kepala sekolah agar guru tersebut dinasihati. C. Memberikan usulan kepada kepala sekolah agar diadakan evaluasi kedisiplinan pada jam kerja. D. Meminta kepada teman dekat guru tersebut untuk mengingatkan yang bersangkutan agar lebih memperhatikan kedisiplinan. E. Melakukan pendekatan secara personal kepada teman sejawat tersebut dan memberikan alternatif solusi agar agar lebih dapat mengelola waktu. Jadi yang mana guru yang paling tepat? Apakah diam saja atau melaporkan ke kepala sekolah nih? Oh, ini guru ini kurang disiplin nih. Jadi saya kira ini jawaban ini menyangkut pada ini ya, karena ini rekan kerja kita, maka sebagai rekan sejawat memang yang paling tepat adalah menurut saya yang paling tepat adalah yang E. Jadi kita melakukan pendekatan secara personal ya kepada teman sejawat, kemudian memberikan alternatif solusi. Jadi, kalau kita misalnya hanya ngomong, kamu kok datangnya terlambat terus, kenapa sih? Nah itu kan, tapi kalau kita misalkan kira-kira kita temukan solusi apa ya? Misalnya atau saya tuh anak saya itu nggak bisa bangun pagi misalnya. Ya kita carikan solusi nih, gimana supaya bisa bangun pagi. Atau saya itu kalau bangun terlalu siang sehingga saya mengantarnya nggak bisa, karena perbedaan waktunya hanya 15 menit ya, mungkin kita bisa lebih 15 advance ya, misalkan tadinya bangun jam 5 ya jam 5 kurang seperempat gitu ya, karena di sini limit waktunya ada kurang lebih hampir 15 menit, jadi hanya sedikit saja gitu ya, lebih cepat gitu. Jadi mungkin ini yang bisa kita lakukan karena ini tidak menggunakan kendaraan umum ya. Mengantar kan berarti bisa kita atur sendiri waktu. Saya kira ini bisa juga sebagai solusi untuk teman kita, rekan sejawat kita yang mengalami persoalan ini. Jadi kita ya bicara secara personal, kemudian kita cari solusi alternatif. Pasti bisa. Oke, Bapak Ibu Guru, itu yang pertanyaan bagian ini ya. Kemudian berikutnya, sekolah tempat Anda bekerja terletak di daerah terpencil yang memiliki jumlah ruang kelas yang terbatas. Di daerah tersebut, peserta didik yang sekolah berjumlah sangat banyak sehingga kekurangan guru. Hal itu membuat beberapa mata pelajaran harus diampu satu guru. Apa yang akan Anda lakukan saat menghadapi hal tersebut?
A. Saya akan mengajukan usul kepada kepala sekolah agar ditambah guru baru. B. Saya akan berkoordinasi dengan teman sejawat agar bersedia untuk mengajar melebihi jam kerja. C. Saya akan mencari alasan untuk menghindar dari jam tambahan jam mengajar. D. Saya akan bersedia untuk mengajar melebihi jam kerja dan menggunakan segala kemampuan secara maksimal agar peserta didik tetap mendapat pengajaran yang baik. E. Saya akan meminta orang-orang sekitar menjadi guru sukarelawan. Mana Bapak Guru yang tepat ini? Jadi siswanya banyak, ya kelasnya sedikit, jadi kita harus lebih banyak mengajar gitu kurang lebih. Jadi kekurangan guru. Kira-kira jawaban yang tepat apa Bapak Ibu Guru? Ini soal sekolah ya, soal manajemen. Manajemen itu saya kira lebih tepat kalau memang kita usulkan kepada kepala sekolah agar ditambah guru baru. Memang kita bisa sih berkomitmen begitu. Oke lah, saya akan mengajar melebihi dari jam kerja. Tapi ini persoalannya adalah kita kekurangan guru. Jadi kalau misalkan kekurangan guru, memang pihak manajemen memang harus bisa untuk menambah guru. Nah, kita sebagai guru biasa ya kita harus bisa mengusulkan kepada kepala sekolah agar ditambah guru baru, sehingga apa? Sehingga roda berjalannya sekolah dapat berjalan dengan baik. Jadi siswa dapat terfasilitasi dengan baik, ya dapat terdampingi dengan baik, sehingga pembelajaran dapat maksimal. Mungkin kalau kita bekerja melebihi overtime gitu ya, mungkin kita mungkin kita juga manusia ya, gampang lelah begitu ya. Tapi kalau misalkan ada guru tambahan yang bisa untuk mendampingi secara proporsional ya antara kebutuhan guru dan peserta didik, ini akan lebih baik untuk berjalannya roda sekolah begitu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah jawaban A, karena sekali lagi soal manajemen ya, soal bagaimana sih memanage sekolah, mengenai siswa, mengenai guru. Jadi kalau kekurangan guru, maka kita baik untuk mengusulkan kepada sekolah. Oke, demikian Bapak Ibu Guru. Kemudian berikutnya, nilai kebajikan di masyarakat yang paling Anda prioritaskan untuk diajarkan terlebih dahulu kepada peserta didik adalah menerima dengan ikhlas kritik dan saran dari orang lain. B. Menunjukkan sikap menghormati orang lain dan sopan santun yang wajar. C. Terbuka terhadap perbedaan. D. Membangun kepercayaan diri orang lain. E. Kesediaan diri untuk menolong dan ditolong. Ini soal kebajikan dalam masyarakat. Yang mana Bapak Ibu Guru? Oke, saya kira kalau soal kebajikan dalam masyarakat ini soal pergaulan gitu ya, pergaulan soal etika, sopan santun begitu. Jadi lebih kepada yang B Bapak Ibu Guru ya, karena sekali lagi ini soal masyarakat ya. Jadi ini soal hormat menghormati, kemudian soal sopan santun, ini menjadi hal yang harus diprioritaskan. Karena apa? Karena soal pergaulan setiap hari. Kalau kita tidak menghormati orang lain, maka sekali lagi dalam masyarakat juga akan terjadi mungkin salah paham, percekcokan, apalagi ini berkaitan dengan sopan santun ya. Misalkan anak-anak kita kehilangan rasa sopan santun ini, maka tidak menghormati yang lebih tua begitu ya. Ini menjadi hal yang memprihatinkan. Jadi memang harus kita prioritaskan ya soal menghormati orang lain dan sopan santun. Demikian Bapak Ibu Guru. Kemudian pertanyaan selanjutnya, pernyataan yang paling menunjukkan diri Anda terkait dengan perasaan dalam menjalani kehidupan spiritual. Ini kehidupan spiritual ya. Merasakan keterhubungan dan kedamaian dengan Tuhan saat beribadah. Merasa ragu terhadap keadilan. C. Meyakini sejumlah nilai-nilai kebaikan bersama yang diterima oleh setiap orang. D. Percaya bahwa setiap perbuatan baik dan buruk dari manusia akan mendapatkan balasan dari Yang Maha Kuasa. E. Berniat untuk menjalani hidup yang sehat dan konsisten. Ini berkaitan dengan nilai-nilai ini ya, spiritualitas. Jadi spiritual kita. Yang mana Bapak Ibu Guru? Oke, kalau menurut saya yang paling tepat adalah yang D ya, karena ini soal
perbuatan kita, perbuatan baik, dan guru kita pasti akan mendapatkan balasan dari Yang Maha Kuasa. Ini jelas ya. Jadi ini prinsip-prinsip keagamaan sebetulnya, bahwa memang perbuatan baik itu selalu akan mendapatkan reward atau balasan ya. Kalau enggak sekarang ya nanti di akhirat ya, setelah kita meninggal. Jadi kalau orang baik jelas nanti rewardnya adalah surga, kemudian kalau orang jelek itu atau berbuat jahat itu rewardnya adalah neraka. Atau nanti ada konsep yang mungkin yang dinamakan karma begitu ya. Jadi apa yang kita tabur, apa yang kita tuai juga mungkin bisa menjadi nilai-nilai atau kehidupan spiritual. Jadi ini yang saya kira yang menunjukkan ya diri kita sebagai insan, sebagai pribadi yang menjalani kehidupan spiritual. Saya kira jawaban yang D ini yang paling tepat. Yang berikutnya, langkah yang sesuai menurut Anda dalam memperbaiki mutu profesionalisme guru. Ini soal mutu profesionalisme guru. A. Menyelenggarakan forum atau diskusi untuk membahas gagasan pembelajaran dengan manfaat sumber-sumber pembelajaran yang ada di sekitar. B. Pemanfaatan teknologi informasi sebaik mungkin. C. Kajian topik terbaru melalui pemanfaatan narasumber. D. Demonstrasi mengajar dari ahlinya. Kemudian kunjungan antar kelas atau antar sekolah. Ini yang berkaitan dengan untuk memperbaiki mutu profesionalisme. Jadi yang mana Bapak Ibu Guru yang dari kelima opsi ini? Saya kira yang paling tepat adalah jawaban yang A, Bapak Ibu Guru ya. Jadi menyelenggarakan forum atau diskusi untuk membahas gagasan pembelajaran dengan manfaat sumber-sumber belajar yang ada di sekitar kita. Jadi dengan pemanfaatan ini ya, dengan mengadakan diskusi itu akan memberikan banyak ide gagasan yang akan menginspirasi kita, terutama apalagi pemanfaatan sumber-sumber belajar yang ada di sekitar kita. Dengan diskusi tentu akan banyak ya sumber-sumber yang mungkin kita belum ketahui. Oh, ternyata di sana bisa dijadikan sebagai tempat belajar. Saya kira ini yang penting untuk meningkatkan mutu profesionalisme kita sebagai seorang. Kemudian berikutnya, seorang peserta didik seringkali datang terlambat ke sekolah, bahkan lebih dari 30 menit setelah bel sekolah berbunyi. Maka dengan keadaan ini, tindakan yang Anda lakukan sebagai wali kelas adalah, ini sebagai wali kelas ya, menasihatinya langsung. B. Memintanya menyampaikan alasan dan pembelaan. C. Memintanya berjanji kalau ia tidak akan lagi datang terlambat ke sekolah. D. Menyampaikan ke pihak sekolah agar peserta didik yang terlambat tersebut dikenai sanksi sesuai aturan sekolah. E. Melaporkan ke orang tua. Mana Bapak Guru yang paling tepat kita sebagai wali kelas? Saya kira ini ya, kalau kita melihat hal yang demikian tentu ya kita harus bisa menasihatinya langsung. Karena menurut saya ya, jadi kalau kejadian ini terjadi ya, apalagi kita sebagai wali kelas ya, kalau tidak menasihatinya langsung nanti didiamkan saja, kemudian nanti melaporkan begitu. Jadi nanti kemungkinan tidak akan ada solusi. Jadi kalau menasihatinya langsung ya, tentu kita sebagai wali kelas fungsinya adalah untuk mendampingi begitu ya. Dan menasihati tentu sambil kira-kira ini kenapa sih kamu bisa datangnya kok terlambat begitu. Kita penting untuk menjaga tertib sekolah, untuk melatih diri sehingga kita menjadi pribadi yang disiplin. Sehingga ini juga menjadi masukan ya bagi peserta didik, mudah-mudahan ya apa yang sudah dilakukan ya seringkali terlambat ini bisa teratasi dengan nasihat-nasihat kita sebagai wali kelas yang kita sampaikan secara langsung. Oke, demikian untuk jawaban ini yang paling tepat yang A, Bapak Guru ya, sebagai wali kelas. Nah, yang berikutnya, apabila hubungan guru dan peserta didiknya harmonis, maka peserta didik dapat mengembangkan diri secara bebas tanpa tekanan. Menurut pengalaman Anda, keadaan tersebut dapat dicapai ketika Anda memposisikan diri sebagai apa itu? A. Negosiator. B. Mentor. C. Advisor. C. D. Fasilitator. E. Evaluator. Jadi ini peran guru ya.
Jadi memposisikan kita sebagai apa? Saya kira kita lebih tepat kalau guru itu menempatkan diri sebagai fasilitator. Jadi kita memfasilitasi peserta didik kita, ya kebutuhan pembelajaran mereka itu seperti apa. Jadi kita akan menjawab sebetulnya apa yang dibutuhkan siswa dalam pembelajaran. Saya kira jawaban D sebagai fasilitator itu menjadi jawaban yang paling tepat, ya. Kita memposisikan diri sebagai itu, ya, supaya pembelajaran kita dapat berjalan dengan baik, ya, siswa dapat berkembang secara maksimal. Demikian untuk pertanyaan ini. Berikutnya, sebagai guru sekolah Anda mendapat undangan penawaran untuk mengikuti pelatihan penulisan karya ilmiah dalam rangka meningkatkan kualitas guru. Sekolah tidak memiliki dana untuk membiayai kegiatan tersebut, maka yang akan Anda lakukan adalah A. Mengumpulkan dana dengan semua guru di sekolah. Selanjutnya dilakukan giliran untuk keberangkatan guru yang akan mengikuti pelatihan. B. Mencari materi-materi peningkatan guru yang ada di internet, kemudian mempelajarinya secara autodidak. C. Mengeluarkan dana sendiri untuk mengikuti pelatihan agar kualitas diri menjadi lebih berkembang. D. Mempertimbangkan untuk tidak menghadiri undangan pelatihan karena keterbatasan biaya dan faktor lain. E. Berusaha mencari bantuan dana dari luar sekolah, misalnya dengan mencari sponsor yang bersedia membantu biaya mengikuti undangan pelatihan guru. Yang mana Bapak Ibu guru yang paling tepat, ya, ketika kita sekolah memiliki keterbatasan dana, ini ya kadang-kadang sering terjadi. Yang mana Bapak Ibu guru? Saya kira kalau kita intensinya adalah untuk meningkatkan, ya, kualitas guru, apapun yang terjadi ya kita harus ikuti ini, ya. Kalau autodidak mungkin tidak ada yang membimbing kita, mungkin lebih kurang maksimal, ya. Baik kalau misalkan sekali lagi kita ya nggak apa-apa sih keluarkan dana sendiri untuk mengikuti pelatihan agar sekali lagi kualitas diri menjadi lebih berkembang, ya. Dengan mengikuti pelatihan tentu ada yang melatih kita. Yang melatih kita berarti mereka yang sudah berkompeten, yang bisa mendampingi kita. Jadi secara kualitas, ya, memang nanti dengan mengikuti pelatihan itu kita bisa menjadi lebih baik. Saya kira jawaban yang paling baik itu yang C, ya. Kita tidak perlulah mencari sponsorship atau menggalang dana begitu, ya, karena untuk kepentingan pengembangan diri kita, ya. Kalau ada undangan itu akan baik, ya, untuk kita ikuti karena itu untuk perkembangan diri kita. Demikian Bapak Guru. Yang berikutnya, pernyataan di bawah ini yang paling sesuai menggambarkan keadaan Anda saat ini adalah memiliki kesetiaan pada keputusan yang telah diambil. B. Tetap bersemangat untuk berbagi pengetahuan dengan peserta didik sekalipun sedang menghadapi masalah pribadi yang berat. C. Menyukai kebersamaan dengan orang lain. D. Fokus pada apa yang Anda capai di masa mendatang dan bukan hal yang telah terjadi. E. Terpaku pada rencana pengajaran sesuai alokasi waktu. Yang mana Bapak Ibu Guru yang paling tepat menurut Bapak Ibu Guru? Dari A, B, C, atau D, atau E? Saya kira kalau kita melihat ini, ya, Bu, melihat soal kita sebagai guru, kita harus, ya, karena kita mau melangkah ke depan, baik kalau misalkan memang kita harus fokus, ya, kepada tujuan yang akan kita capai. Misalkan ada yang sudah terjadi, ya sudah, kita belajar dari situ, ya. Jadi baik kalau misalkan ini, yang menurut saya yang paling cocok adalah soal yang jawaban yang D, ya. Kita harus fokus pada akan kita capai, ya. Jadi ke depan, kita menatap ke depan. Jadi karena ini yang akan menjadi tujuan kita, jadi bukan yang telah terjadi. Yang telah terjadi ya sudah, biarin aja, ya. Jadi kalau terjadi kesalahan, ya maka kita harus belajar dari kesalahan. Yang kita tatap adalah yang ke depan. Saya kira itu Bapak Ibu Guru. Yang berikutnya, beberapa peserta didik di suatu SMP sering terlibat perkelahian. Kepala sekolah meminta Anda untuk melakukan pembinaan secara rutin terhadap peserta didik tersebut. Pelaksanaan pembinaan rutin tersebut dilakukan di luar jam kerja. Sebagai guru
yang akan Anda lakukan dalam menghadapi hal tersebut adalah A. Memberikan hukuman kepada peserta didik tersebut agar tidak mengulangi perkelahian. B. Mencari alasan agar tidak diberi tugas memberi pembinaan. C. Tetap melaksanakan tugas dari kepala sekolah dengan sepenuh hati meskipun harus di luar jam kerja. D. Meminta bantuan guru lain untuk melakukan pembinaan agar tugas saya menjadi lebih ringan. E. Meminta peserta didik untuk membuat suatu pernyataan agar tidak berkelahi. Ini kata kuncinya sebetulnya ada di kata ini ya, yang dilakukan di luar jam kerja. Apa yang kita lakukan sebetulnya? Kita sebagai guru tetap ya harus melaksanakan tugas kita, dan kepala sekolah tentu menugaskan kita bukan karena kita tidak memiliki kemampuan, tapi pasti karena kita memiliki kemampuan. Maka yang paling baik untuk kita lakukan adalah kita tetap melaksanakan tugas dari kepala sekolah dengan sepenuh hati, meskipun dilakukan di luar jam sekolah. Karena sekali lagi kita diberi tugas bukan tanpa alasan, karena memang kepala sekolah pasti yakin bahwa kita memiliki kemampuan itu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang C, ya. Yang berikutnya, apa yang akan Anda lakukan apabila perencanaan kerja mengajar yang telah disusun ternyata mengalami banyak kendala dalam pelaksanaan? Ini soal RPP ya, dan pelaksanaan. A. Berusaha menyesuaikan rencana dengan situasi baru yang muncul. B. Mencari alternatif terbaik pada saat itu juga asal tujuan tercapai. C. Tetap dijalani dan pasrah dengan hasilnya. D. Membatalkan rencana tersebut saat itu juga. Tetap berniat melaksanakan kembali rencana pembelajaran tersebut di waktu mendatang. Jadi ini rencana pembelajaran kita ternyata mengalami banyak kendala tuh sesuai dengan kita rencanakan. Jadi yang mana Bapak Ibu Guru? Yang A, B, C, D atau E? Saya kira ini kalau berkaitan dengan praktek, maka banyak hal yang harus kadang-kadang kita sesuaikan gitu. Jadi dengan kondisi yang ada ternyata tidak seperti yang kita rencanakan tuh. Nah, baik mungkin menurut saya jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang A ya Bapak Ibu Guru. Jadi kita menyesuaikan ya rencana yang sudah kita susun dengan situasi baru yang muncul. Kita sesuaikan saja karena memang proses pembelajaran itu harus terjadi. Jadi kalau misalkan ternyata tujuannya tidak tercapai yang sudah kita rencanakan, maka itu menjadi perbaikan kita nantinya. Jadi kita harus memang berusaha menyesuaikan, tidak saklek dengan apa yang sudah kita rencanakan. Karena apa? Kejadiannya itu demikian begitu. Saya kira demikian Bapak Guru. Yang berikutnya, pernyataan mana di bawah ini yang paling Anda sepakati? A. Peserta didik juga berperan sebagai mitra dalam proses belajar. B. Kewajiban guru adalah mengajar setiap peserta didik sesuai kebutuhan peserta didik, bukan kebutuhan guru. C. Setiap peserta didik memiliki sisi yang menyenangkan dan patut diapresiasi. D. Memperlakukan semua peserta didik sama kebutuhannya. Setiap peserta didik memiliki perbedaan, namun dalam prakteknya tidak cukup waktu mengajar mereka satu persatu. Yang mana Bapak Ibu Guru yang paling tepat? Jadi saya kira ini soal ini ya, soal peran kita atau kewajiban kita sebagai guru. Maka menurut saya yang paling tepat adalah jawaban yang D. Karena apa? Karena kewajiban guru adalah mengajar setiap peserta didik sesuai dengan kebutuhan peserta didik, bukan kebutuhan guru. Jadi apa yang dibutuhkan peserta didik harus kita layani. Jadi yang menjadi kebutuhan peserta didik harus kita fasilitasi. Jangan sampai peserta didik tertentu diabaikan atau terabaikan, misalkan dengan kebutuhan tertentu misalnya, atau memang dengan daya pemahaman yang berbeda dengan yang lain, maka kita juga harus bisa menempatkan, memberikan porsi yang cukup untuk peserta didik tersebut. Jadi menurut saya jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang D, yaitu kewajiban guru adalah mengajar setiap peserta didik sesuai dengan kebutuhan peserta didik, ya, bukan kebutuhan guru tersebut, bukan kebutuhan kita, tapi kebutuhan peserta didik. Oke, demikian. Yang berikutnya,
Salah satu teman yang berprofesi sebagai guru selalu memberikan penugasan mandiri pada peserta didik. Guru tersebut juga jarang masuk kelas. Banyak peserta didik mengeluhkan hal tersebut. Maka yang Anda lakukan saat menjumpai situasi tersebut adalah memberikan usulan kepada kepala sekolah agar guru bersedia untuk mengajar secara rutin. B. Memilih diam melihat hal tersebut karena merasa segan bila mau mengingatkan. C. Melaporkan guru yang bersangkutan kepada kepala sekolah agar mendapatkan nasihat sehingga diharapkan guru tersebut mau mengajar masuk kelas secara rutin. D. Memberikan teguran dengan cara menyindir pada guru tersebut. E. Mengadakan pendekatan personal kepada guru yang bersangkutan, lebih rutin masuk kelas untuk mengajar peserta didik. Saya kira ini berkaitan dengan dengan kinerja guru gitu ya, karena ini guru ini jarang masuk kelas, jadi mungkin baik kalau misalkan ini disampaikan kepada kepala sekolah karena soal manajemen ya, soal kerja. Jadi baik kalau misalkan kita melaporkan guru tersebut kepada kepala sekolah agar kepala sekolah memberikan bimbingan ya, mau berupa nasihat mungkin ya, sehingga yang disampaikan kepala sekolah dapat menjadi perhatian guru tersebut ya, agar kembali masuk kelas secara rutin. Saya kira sekali lagi jawabannya yang C, Bapak Ibu guru ya, yang menurut saya yang paling tepat, karena ini soal kinerja ya, soal guru bekerja, jadi memang harus melibatkan kepala sekolah dalam hal ini karena ini soal unsur-unsur manajerial. Berikutnya Bapak Ibu guru, sebagian besar peserta didik di kelas Anda memperoleh nilai di bawah standar minimal untuk mata pelajaran kimia yang Anda ampu. Sebagai guru, yang akan Anda lakukan adalah A. Mengadakan pelajaran tambahan di luar jam belajar agar dapat meningkatkan nilai tanpa tambahan biaya. B. Meminta peserta didik tersebut untuk mengikuti les tambahan di luar sekolah agar nilainya meningkat. C. Mendiamkan diri menghadapi hal tersebut karena merasa para peserta didik kurang giat dalam belajar. D. Menasihati para peserta didik agar belajar lebih giat. E. Meminta peserta didik lain yang nilainya di atas standar minimum untuk mengajari temannya yang memiliki nilai di bawah standar minimal. Jadi kira-kira apa yang akan kita lakukan Bapak Ibu guru? Jadi sebagian besar peserta didik Anda memperoleh nilai di bawah standar minimal. Saya kira ini menyangkut pada ini ya, strategi pembelajaran. Ada yang disebut dengan tutor sebaya. Tutor sebaya itu dalam arti tertentu bisa menambah mungkin kalau yang bercerita teman sendiri ini akan lebih nyangkut gitu, akan lebih mudah dipahami. Saya kira ini menyangkut soal strategi pembelajaran kita. Maka menurut saya yang paling tepat adalah di samping kita menjalankan fungsi kita sebagai guru, tentunya kita juga harus menjadi fasilitator. Tadi dikatakan di soal-soal sebelumnya, kita bisa memfasilitasi juga ya teman-teman atau anak-anak kita yang nilainya di atas standar minimal untuk membantu temannya yang memiliki di bawah standar minimal ya, dengan istilah tadi tutor sebaya tadi. Saya kira jawaban yang ini baik juga untuk kita lakukan ya, sebagai bentuk dari metode lain dalam belajar ya. Ini dalam istilah tertentu menggunakan yang disebut dengan istilah tutor sebaya. Jadi kita bukan memanfaatkan, tapi kita meminta ya peserta didik yang mampu ya, dalam arti di sini di opsi ini dikatakan memiliki nilai yang lebih di atas standar minimal untuk membantu ya teman-temannya untuk bisa sampai mungkin kepada pemahaman yang dalam arti tertentu ini bisa membantu teman-teman yang lain untuk lebih mudah memahami. Saya kira demikian Bapak Ibu guru yang bisa kita pelajari bersama-sama. Kira-kira sudah ada 40 soal yang sudah kita pelajari. Semoga pembelajaran ini kita sama-sama ya bisa juga belajar, kita belajar
Kalau misalkan ada pembahasan yang saya sampaikan kurang pas, gitu bisa juga dituliskan di halaman komentar. Ya, jadi supaya kita belajar bersama-sama. Jangan lupa dukung channel ini dengan tekan tombol subscribe di bawah sini. Jadi untuk supaya kita berkembang bersama-sama, kita belajar bersama-sama untuk memajukan untuk kemajuan kita bersama. Terima kasih Bapak Ibu sudah mengikuti dari awal sampai akhir. Semoga pembelajaran kita dapat membuahkan hasil nanti ya di saat pretest UKG, bukan UKG tapi PPG. Kemudian ujian UK kita dapat berjalan dengan baik. Oke, demikian, sampai ketemu di seri belajar berikutnya. Nanti saya juga akan mencoba untuk mencari daftar-daftar contoh-contoh pembahasan soal. Nanti kita akan bahas juga di sini. Bagi yang mau mendownload soal ini, silakan nanti di kolom komentar nanti ada link untuk downloadnya. Silakan Bapak Ibu untuk di-download. Semoga ini membantu Bapak Ibu guru untuk misalkan mau belajar sendiri secara tertulis begitu ya. Demikian, terima kasih, Tuhan berkati.